Sobat Jos TV yang powerful, apa kabar bahagia Anda hari ini? Dalam Jos Motivation kali ini, saya akan membahas tentang kapan kita bisa hidup mewah. Kalau Anda perhatikan, ada orang yang mengendarai mobil mewah, rumahnya megah, pakaiannya, sepatunya, jamnya, dan aksesoris lainnya itu bermerek. Apakah Anda mencap itu orang kaya? Nah, apa yang cap itu sebagai orang kaya itu belum tentu benar. Belum tentu benar itu artinya dia memang benar-benar bisa kaya, juga belum tentu dia kaya. Bisa jadi mobilnya adalah mobil dinas, entah platnya merah, entah platnya hitam. Rumahnya juga rumah dinas, yang enggak dinas mungkin cuma istrinya ya, istrinya sendiri gitu. Nah, bisa jadi juga ya ketika dia bepergian tinggal di hotel dan sebagainya, itu perjalanan bisnis dibiayai oleh perusahaan. Nah, tapi itu tidak penting bagi kita. Yang penting kita ngurusi urusan diri kita sendiri. Nah, yang lebih tepat adalah itu bukan orang kaya, tapi itu bergaya hidup kaya. Itu bergaya hidup mewah. Nah, apakah kita nanti perlu seperti itu? Iya, tapi kapan? Itu titik poinnya yang penting. Itu hal yang penting. Jangan sampai nanti kita hidup mewah, hidup glamor terlalu dini, akhirnya bangkrut. Kalau istri Anda kuat tidak masalah, kalau tidak kuat minta pisah. Nah, ini sudah hal yang lumrah. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita bisa memulai hidup mewah? Jawabannya adalah ketika kita sudah memiliki passive income. Jadi kemewahan itu nanti dibiayai oleh passive income kita, bukan dibiayai oleh pendapatan aktif atau aktif income kita. Kenapa harus begitu, Pak? Sebab kalau kemewahan kita, gaya hidup kita dibiayai oleh aktif income kita, entah itu berasal dari gaji kita, berasal dari honor kita, atau berasal dari pendapatan kerja kita yang lain, pendapatan itu turun, maka kemewahan yang kita jalani, gaya hidup mewah kita itu ikut turun. Bahkan kalau pendapatan aktif tersebut hilang, kemewahan kita, gaya hidup kaya kita ikut hilang. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa hidup mewah, gaya hidup kaya itu harus dibiayai oleh passive income. Karena apa? Karena kalau passive income kita tidak bekerja pun, entah karena sakit, entah karena memilih untuk tidak bekerja lagi, kita masih punya pendapatan. Jadi kalau sekarang misalkan sudah punya passive income, tetapi masih kecil, ya hidupnya sederhana dulu. Nunggu nanti punya passive income. Pak, passive income itu sumbernya dari mana? Oke, banyak sekali ya. Anda mulai sekarang ya sudah mengalokasikan dana secara konsisten, misalnya untuk membeli properti. Apakah itu rumah, apakah itu ruko, apakah itu rukan. Bukan untuk Anda tempati, tapi untuk Anda sewakan. Nah, pendapatan sewa dari properti tersebut adalah passive income. Kenapa? Karena Anda tidak bekerja, tetapi mendapatkan pendapatan sewa ya atas properti yang disewa oleh orang lain. Atau Anda yang di kampung, Anda bisa belikan sawah, biarkan sawah itu digarap oleh orang lain, ketika panen Anda dapat pendapatan setelah bagi hasil dengan yang menggarap. Atau Anda belikan ternak, atau Anda belikan saham, nanti Anda mendapatkan dividen. Atau pas harganya naik Anda bisa jual itu saham ya. Atau Anda belikan emas, tapi ingat bukan perhiasan, tetapi emas yang berupa batangan ya, itu akan mengalami kenaikan nilai. Atau Anda ciptakan lagu, ciptakan tari, bikin film. Nah, Anda dapat hak cipta dari situ. Setiap kali tayang film Anda, setiap kali diputar lagu Anda, maka Anda mendapatkan pendapatan royalti. Dan masih banyak passive income yang lain yang bisa membiayai kemewahan Anda ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah punya passive income yang tinggi, katakanlah puluhan sampai ratusan juta, silahkan hidup mewah sesuai dengan jumlah passive income yang Anda terima. Tetapi kalau saat ini belum punya passive income, alokasikan dari aktif income Anda, yaitu pendapatan dari hasil kerja Anda 10-30% untuk membeli aset-aset yang telah saya contohkan tadi. Jadi silahkan Anda hidup mewah, yang penting bukan untuk pamer, tapi untuk bisa bersyukur dan menikmati apa yang telah Anda capai. Semoga menginspirasi. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto, salam powerful.